Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Eh, Pagi hari ini kita akan mempelajari tentang teknik memperoleh modal usaha di awal semester 2 ini. Namun sebelum kita melangkah kepada pembelajaran berikutnya, seperti biasa, yuk kita berdoa dulu. Ananda yang muslim membaca basmalah dan Ananda yang non-muslim berdoa menurut agama dan kepercayaan Ananda masing-masing. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat kompetensi dasar apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar yang pertama, yakni menerapkan modal usaha dan menentukan perolehan modal usaha. Inilah kompetensi dasar kita pada pagi hari ini. Oke, setelah mempelajari materi pagi hari ini, apa yang akan Ananda peroleh? Nah, ini nanti setelah Ananda pelajari ini, yang merupakan tujuan dari pembelajaran kita, nanti Ananda akan dapat menjelaskan 2 poin di sini. Yang pertama, menjelaskan pentingnya modal usaha bagi kelancaran usaha dengan benar. Yang kedua, mempresentasikan hasil analisis kelompok mengenai pentingnya modal usaha bagi kelancaran usaha dengan baik. Inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Materi kita pada pagi hari ini atau pada pertemuan kali ini akan membahas tentang yang pertama adalah pengertian modal usaha, yang kedua apa sih manfaat modal usaha itu, dan yang ketiga apa-apa saja jenis modal usaha itu. Nah, mungkin banyak orang yang ingin memulai eh, usahanya, namun tidak semuanya mempunyai modal. Nah, untuk itu diperlukan cara untuk memperoleh modal usaha tersebut. Banyak cara yang dapat dilakukan masyarakat yang ingin membuka usaha maupun yang kekurangan modal untuk mendapatkan modal usaha. Nah, bagaimana cara memperoleh modal usaha? Yuk, kita lihat pembahasan berikut ini. Pasti Ananda pernah mendengar istilah modal usaha. Nah, menurut Ananda, apa sih itu modal usaha? Nah, di sini Oktima, salah satu ahli, mengungkapkan modal usaha itu adalah uang yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk membangun dan melakukan kegiatan usaha. Nah, dari pengertian ini, artinya modal usaha digunakan untuk membiayai suatu usaha sejak dari persiapan sampai dengan berjalannya usaha. Tanpa modal usaha yang cukup, ide usaha yang sudah ada tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Nah, nanti untuk mengetahui pentingnya modal usaha itu seberapa penting, Ananda tinggal baca nanti artikel yang saya kirim ke Google Classroom-nya. Kemudian kerjakan tugasnya di sana. Setelah Ananda mengetahui apa itu yang dimaksud dengan modal usaha, nah sekarang kita lihat apa sih manfaat modal usaha itu. Nah, di sini ada 4 manfaat modal usaha. Yang pertama, mempermudah pendirian usaha baru. Jadi dengan adanya modal usaha, itu akan mempermudah seseorang mendirikan usaha barunya. Yang kedua, membantu dalam mengembangkan usaha. Misalnya, dengan menambah varian produk yang akan dijual, tentu menambah biaya produksi. Nah, hal ini tentu membutuhkan tambahan modal yang cukup besar. Nah, yang ketiga, meningkatkan investasi. Nah, investasi merupakan suatu tindakan menanamkan sumber daya atau modal
pada saat ini dengan harapan dapat memperoleh manfaat yang lebih di masa datang. Yang keempat, memperlancar produksi dengan adanya teknologi yang baru dan canggih. Nah, modal usaha yang cukup memungkinkan seorang wirausaha untuk membeli teknologi yang canggih untuk meningkatkan kualitas dan mutu produknya. Inilah beberapa atau 4 dari manfaat modal usaha. Seorang wirausaha, dia juga harus tahu jenis-jenis dari modal usaha itu sendiri. Nah, di sini ada 3 jenis modal usaha. Yang pertama, ada namanya modal investasi. Nah, apa sih itu modal investasi? Nah, modal investasi ini merupakan modal yang diperlukan di awal usaha. Biasanya dipakai untuk jangka panjang. Misalnya modal investasi yaitu seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan kantor, kendaraan, perabotan kantor, dan lain sebagainya. Nah, misal akan mendirikan usaha pabrik roti, modal yang diperlukan di sini, modal investasinya adalah mesin pembuat adonan roti, cetakan roti, loyang, dan lain sebagainya. Nah, nanti Ananda bisa mengaplikasikannya dengan jenis usaha lainnya. Nah, sedangkan modal yang kedua ada namanya modal kerja. Apa sih itu modal kerja? Nah, modal kerja adalah modal yang digunakan untuk membeli atau membuat barang dan jasa yang akan dihasilkan. Nah, misalnya untuk membuka usaha roti tadi, modal kerja yang dibutuhkan adalah modal-modal untuk membeli bahan untuk membuat roti untuk dimasak atau menjadi roti jadi. Misalnya tepung, gula, dan keju sebagai campurannya, dan mentega, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada namanya modal operasional. Modal operasional itu adalah modal yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan usaha. Misalnya, untuk keperluan gaji pegawai, telepon yang harus dibayar setiap bulan, listrik, dan air. Nah, itu yang disebut dengan modal operasional. Jadi, dalam suatu usaha itu ada 3 jenis modal usaha yang harus diketahui oleh seorang wirausaha. Oke, sekarang kita lihat sumber modal usaha. Nah, sumber modal usaha itu di sini ada atau dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada namanya modal sendiri, yang kedua ada modal pinjaman, yang ketiga ada modal patungan. Nah, menurut Mardiatmo, modal sendiri itu adalah modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. Nah, modal sendiri itu biasanya terdiri atas tabungan, sumbangan, hibah, dan lain-lain. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan memakai modal sendiri. Kelebihan dari modal sendiri itu adalah yang pertama, otomatis tidak ada biaya bunga dan administrasi. Karena itu modal sendiri, tidak kita pinjam. Yang kedua, tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama. Ya bebas dong, namanya modal sendiri. Yang ketiga, tidak ada keharusan pengembalian modal usaha tersebut dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain. Nah, kita lihat sekarang kekurangan dari modal sendiri itu. Kekurangan dari modal sendiri itu yang pertama, jumlah uang biasanya terbatas, sehingga besarnya modal sangat tergantung dari jumlah uang yang dimiliki. Yang kedua, kurang motivasi pemilik. Maksudnya, pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri, motivasi usahanya lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan modal pinjaman. Nah, itu mengenai modal sendiri. Berikutnya, kita lihat modal pinjaman. Nah, modal pinjaman itu adalah merupakan modal yang biasanya diperoleh dari pihak luar
pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Nah, menurut Surjandari, sumber dana modal pinjaman dapat diperoleh dari berbagai kredit usaha. Ada kredit tanpa anggunan, ada kredit BPR, ada leasing atau leaseback, ada pegadaian, ada koperasi, pinjaman BUMN, dan pinjaman departemen. Nah, inilah modal pinjaman tersebut. Tadi sudah dibahas bahwa modal pinjaman itu ada dari kredit usaha dan ada dari kredit tanpa anggunan, ada dari kredit BPR. Kita bahas satu persatu. Mohon Ananda menyimak lebih teliti. Nah, kredit usaha. Kredit usaha ini adalah penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari bank untuk mendukung tujuan usaha dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman dalam waktu tertentu beserta pembayaran bunga dan biaya lain-lainnya. Nah, yang kedua ada namanya kredit tanpa agunan atau yang sering disebut dengan KTA. KTA adalah sebuah produk bank, yakni nasabah dapat meminjam sejumlah dana atau uang dari bank tanpa harus memberikan jaminan atau agunan seperti sertifikat rumah, BPKB, SK, dan lain sebagainya. Nah, kredit tanpa agunan ini biasanya dikhususkan untuk karyawan atau wira swasta yang berusia 21 sampai dengan 60 tahun. Umumnya jangka waktunya berkisar jumlahnya 5 sampai 200 juta. Yang ketiga ada namanya kredit BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Nah, fasilitas kredit dari BPR ini relatif mudah persyaratan dan prosesnya dibandingkan di bank-bank umum. BPR melayani orang-orang yang butuh pendanaan usaha, terutama UKM, dengan sistem dan persyaratan yang cenderung mudah. Nah, itu tentang kredit BPR. Terus ada lagi yang keempat tadi adalah leasing. Jadi leasing merupakan program pendanaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan yang berbentuk perusahaan pendanaan. Yang kelima ada namanya pegadaian. Pegadaian itu adalah salah satu perusahaan BUMN di Indonesia yang bergerak dalam bidang penyaluran kredit untuk masyarakat berdasarkan hukum gadai. Nah, jenis kredit yang ditawarkan oleh pegadaian itu ada namanya kredit gadai cepat tanpa aman. Kredit cepat dan aman itu merupakan sistem gadai yang diperuntukkan ke semua nasabah, baik itu yang membutuhkan untuk konsumtif ataupun produktif. Yang kedua ada namanya kredit angsuran dengan sistem gadai atau krasida. Krasida ini biasanya diperuntukkan bagi para pelaku UMKM atau usaha mikro kecil menengah untuk tujuan pengembangan usaha. Nah, dengan adanya produk ini, nasabah akan mendapatkan pinjaman berupa uang tunai dengan sistem gadai. Yang ketiga ada namanya kreasi, kredit angsuran sistem fidusia. Nah, kredit ini ditujukan untuk pelaku UMKM dan hampir sama dengan krasida, hanya saja terdapat perbedaan dalam agunan atau jaminan, terus jenis usaha, serta jangka waktunya saja. Untuk produk kreasi ini hanya dengan BPKB kendaraan. Nah, dengan BPKB kendaraan, nasabah sudah dapat mengajukan pinjaman kepada pegadaian. Jenis produk kredit yang keempat yang ditawarkan oleh pegadaian adalah produk Krista, kredit usaha rumah tangga. Nah, produk Krista ini diberikan kepada wanita yang sedang berwirausaha, di mana tergabung dalam kelompok pengembangan usaha dengan memakai sistem
tanggung renteng. Produk ini dapat dikatakan solusi paling terpercaya bagi kaum perempuan untuk mendapatkan modal usaha yang lebih mudah dan cepat. Yang berikutnya ada koperasi. Koperasi menyalurkan pendanaan yaitu kredit, kopdit atau KSP, koperasi simpan pinjam. Umumnya persyaratan yang diperlukan adalah harus menjadi anggota dari koperasi tersebut. Yang berikutnya ada pinjaman BUMN. Nah, pinjaman BUMN ini adalah dana yang digunakan sebagai pinjaman dari BUMN, merupakan dana kemitraan yang sebagian berasal dari laba perusahaan yang disisihkan untuk pengusaha kecil. Nah, sekarang itu kan lagi digalakkan tuh yang disebut dengan program kemitraan dan bina lingkungan. Terus ada lagi namanya pinjaman departemen. Pemerintah juga memberikan program kredit usaha kecil melalui beberapa departemen. Nah, di sini ada 3 departemen yang mempunyai fasilitas ini. Biasanya untuk UKM. Yang pertama Departemen Pertanian, yang kedua Departemen Koperasi, dan yang ketiga Departemen Perindustrian. Nah, sebelum kita masuk kepada modal patungan, Bu Reja tegaskan lagi bahwa sumber dana modal pinjaman itu bisa dari kredit usaha. Apa itu kredit usaha? Tadi kita sudah bahas. Yang kedua ada kredit tanpa agunan. Yang ketiga ada kredit BPR. Yang keempat ada leasing atau leaseback. Yang kelima ada pegadaian. Nah, pegadaian ini kredit atau jenis kredit yang ditawarkan juga ada 4. Ada namanya kredit gadai cepat dan aman, ada kredit angsuran dengan sistem gadai, ada kredit angsuran sistem fidusia, dan ada produk Krista, kredit usaha rumah tangga. Nah, sekarang sumber pinjaman yang berikutnya adalah koperasi, yang berikutnya adalah BUMN, dan berikutnya adalah pinjaman departemen. Nah, sekarang kita masuk kepada modal patungan. Nah, jika tidak ingin membangun usaha dengan modal utang bank, solusinya adalah melakukan usaha dengan modal patungan bersama dengan rekan bisnis yang sudah dipercaya. Apa sih itu modal patungan? Modal yang diperoleh atas dasar pengumpulan uang bersama-sama untuk menjalankan usaha. Nah, inilah sumber modal usaha yang keterangannya sedikit agak panjang. Semoga Ananda bisa mengikutinya. Oke, dengan kita sudah membahas sumber modal usaha tadi, maka materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Nah, sekarang tugas Ananda yang kedua adalah analisislah mengenai pentingnya modal usaha bagi kelancaran suatu usaha. Nanti akan ada artikelnya saya kirim ke Google Classroom. Yang kedua, carilah sumber dana dan lembaga penyedia modal usaha. Kemudian identifikasi lembaga-lembaga yang menyediakan kredit pinjaman, serta berikan alasanmu mengenai lembaga penyedia modal usaha yang paling baik di antara yang kamu peroleh itu. Kamu bisa browsing di internet untuk tugas ini. Wow, tanpa terasa kita sudah sampai di materi yang terakhir, yaitu dengan tugas yang tadi. Nah, dengan penyampaian tugas-tugas tadi, maka berakhir juga pertemuan kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya Bu Reja akan simpulkan, kita sudah mempelajari apa itu pengertian modal usaha, yang mengatakan bahwa modal usaha itu adalah uang yang dipakai sebagai pokok untuk membangun dan melakukan kegiatan usaha. Kemudian sudah kita bahas manfaat dari modal usaha itu, yaitu mempermudah pendirian usaha baru, membantu dalam pengembangan usaha, meningkatkan investasi dan sebagainya. Terus kita juga sudah bahas jenis-jenis modal usaha, ada modal investasi, modal kerja, modal operasional.
Dan kita juga sudah bahas tentang sumber modal usaha itu sendiri, ada dari modal sendiri, di mana modal sendiri ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Terus kita juga sudah bahas tentang modal pinjaman, di mana modal pinjaman itu terdiri atas sumbernya itu terdiri atas ada yang namanya kredit usaha, kredit tanpa agunan, kredit BPR, leasing atau leaseback, pegadaian, koperasi, pinjaman BUMN dan pinjaman departemen. Nah, untuk untuk pegadaian tadi kita sudah bahas ada 4 jenis kreditnya. Nanti Ananda dengarkan lagi. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang syarat mendapatkan modal usaha, terus syarat memperoleh pinjaman modal usaha tanpa agunan. Nah, itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Saya berharap Ananda pahami materi ini, tonton baik-baik, dengarkan baik-baik, dan jangan lupa kerjakan tugas Ananda dan serahkan tepat waktu. Kapan waktu penyerahannya? Semua informasi dan instruksinya ada di Google Classroom Ananda. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Namun sebelum pembelajaran kita akhiri agar ini bermanfaat dan juga berguna bagi Ananda semua, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Ananda yang muslim membaca hamdalah dan Ananda yang non muslim berdoa menurut agama dan keyakinan Ananda masing-masing. Oke. Hanya itu dari saya. Thank you for your attention. Have a nice day. See you next time.